Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irwanto Adi. Saya sebagai yang diberi tugas menjadi Kepala Perpustakaan SMA Negeri 2 Purwokerto. Nah, di dalam mengajar, saya mengajar seni budaya untuk kelas 10 IPS 1, IPS 2 dan bahasa. Kemudian juga kelas 11 untuk semua. Kemudian kelas 12 kelas IPS. Nah, pada hari ini saya akan memperkenalkan mengenai pelayanan perpustakaan SMA Negeri 2 Purwokerto. Oke, kita mulai. Dari pengertian perpustakaan, perpustakaan diartikan sebagai sebuah ruangan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan buku atau terbitan lainnya yang disimpan menurut tata susunan tertentu yang digunakan membaca dan bukan untuk dijual. Kalau dijual namanya toko buku, ya. Nah, di SMA Negeri 2, ya, jadi perpustakaannya cukup bagus, meskipun sekarang sedang direhabilitasi. Nah, nanti Anda bisa masuk, kalau sudah normal lagi Anda bisa masuk ya di perpustakaan kita yang nantinya cukup nyaman. Nah, perpustakaan sekolah ini menurut Standar Nasional Indonesia untuk Perpustakaan merupakan bagian integral dan harus ada dalam sebuah sekolah, yaitu sebagai pusat sumber belajar. Nah, kalian tentunya wajib ya nanti untuk selalu mengunjungi dan meramaikan perpustakaan SMA Negeri 2 Purwokerto. Nah, apa saja sih fungsi perpustakaan itu? Yang pertama, sebagai pusat kegiatan belajar mengajar yang tentunya harus terintegrasi dengan kebutuhan kurikulum sekolah. Nah, kemudian yang kedua, sebagai pusat penelitian sederhana yang memungkinkan kalian bisa mengembangkan kreativitas, bakat, dan imajinasinya. Nah, tentunya untuk mengembangkan kreativitas, bakat, imajinasi itu perlu yang namanya literasi atau membaca. Nah, tempat membaca sumbernya di perpustakaan. Kemudian sebagai pusat kegiatan rekreatif atau kegiatan hiburan. Nah, Anda bisa baca-baca novel, ya, novel baik dari pengarang yang dari Indonesia maupun pengarang-pengarang dari luar Indonesia. Yang berikutnya adalah perpustakaan kita itu sebagai pusat belajar mandiri. Ya, ini untuk meningkatkan kemampuan literasi informasi bagi kalian. Nah, kemampuan literasi ini sangat penting sekali, apalagi Anda atau kalian adalah calon-calon generasi yang akan datang yang pada tahun 2045 dinamakan generasi emas, yang pada waktu itulah kalian menjadi seorang pemimpin. Nah, saya harapkan dari salah satu dari semua siswa yang ada di SMA 2 ini akan menjadi pemimpin. Pemimpin yang baik, pemimpin yang berguna. Salah satu caranya adalah mempunyai kemampuan literasi informasi yang tinggi, sehingga bisa membawa negara kita menjadi negara yang berdaulat, tidak menjadi negara pengimpor, tapi jadi negara pengekspor dan disegani oleh negara-negara yang lain. Kita lanjutkan lagi. Nah, apa saja sih fasilitas perpustakaan yang ada di SMA Negeri 2 Purwokerto ini? Yang pertama, kita lihat yang ada di dalam foto ini adalah sebuah ruang BI Corner, pojok BI. Nah, BI Corner ini adalah sumbangan dari Bank Indonesia. Ya, jadi Bank Indonesia peduli
negara, peduli negeri, gitu. Dedikasi untuk negeri. Nah, di sini Anda bisa membaca koleksi-koleksi bermacam-macam buku yang berguna, tidak hanya buku masalah perbankan atau perekonomian, tapi juga ada buku-buku novel dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ruang referensi. Nah, ruang-ruang ini tidak bisa saya upload fotonya karena masih direhabilitasi, jadi kurang begitu baik ya kalau kita upload. Selain ruang referensi, ada juga ruang multimedia yang dilengkapi dengan beberapa komputer ya, cukup untuk 5 orang. Ya. Kemudian ada juga toilet putra dan putri, dan sedang dibangun juga sebuah ruangan outdoor perpustakaan. Anda bisa baca-baca di luar dengan nyaman, bisa juga berkegiatan yang lain-lain. Pelayanan perpustakaan. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama adalah pelayanan baca. Anda bisa membaca di ruangan perpustakaan tentunya, tadi di BI Corner juga bisa, atau di ruang outdoor juga bisa. Kemudian ada layanan sirkulasi, pelayanan guide referensi, mencari referensi, ada audiovisual, dan juga ada layanan koleksi digital. Oke, untuk layanan peminjaman, yang pertama pinjaman tahunan. Nah, ini buku paket. Nah, nanti kalian mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi akan diberikan buku paket untuk belajar di rumah ya, ini selama masa pandemi. Kemudian yang kedua pinjaman mingguan. Ini pinjaman yang selain buku paket. Lama pinjaman 1 minggu, maksimal 2 buku dengan judul yang berbeda. Yang ketiga, pinjaman OSN atau KSN. Ini merupakan pinjaman yang diberikan kepada siswa-siswa yang masuk sebagai peserta lomba Olimpiade Siswa Nasional. Kemudian yang keempat adalah pinjaman sementara. Jadi meskipun belum jadi anggota secara resmi, tetap kalian bisa meminjam yang namanya pinjaman sementara. Nah, bagaimana dengan alur peminjaman? Untuk peminjaman tahunan, kalian bisa mengambil buku yang akan dipinjam, lalu dalam buku itu ada nomor inventaris yang Anda tulis atau kalian tulis di kartu peminjaman. Kemudian baru diserahkan ke petugas untuk dicek. Tentunya ini pada masa-masa yang sudah normal ya, kalau sekarang belum bisa. Kemudian pinjaman mingguan. Siswa mengambil buku yang akan dipinjam, nomor inventarisnya ditulis di kartu, kemudian serahkan ke petugas untuk dicek. Nah, bagaimana cara mendaftar sebagai anggota perpustakaan? Nah, kalian sebagai siswa SMA Negeri 2 Purwokerto wajib menjadi anggota perpustakaan. Tidak hanya kalian saja, akan tetapi guru, karyawan, semua yang ada di SMA 2 Purwokerto ini juga menjadi anggota perpustakaan SMA Negeri 2 Purwokerto. Apa saja syaratnya? Yang pertama, kalian ya mengumpulkan pas foto 3x4 berwarna 3 lembar. Jadi ini disiapkan ya, nanti kalau masuk ini sudah disiapkan semua. Kemudian tentunya mengisi formulir pendaftaran, kemudian diserahkan ke petugas perpustakaan untuk diproses. Nah, pada saat sekarang ya, karena pandemi COVID-19 ini, ada cara supaya Anda tetap bisa literasi, yaitu membaca di perpustakaan digital. Nah, di sini ada IPUSNAS, ya, perpustakaan dari Perpustakaan Nasional. Di sini Perpusnas Digital Library. Anda bisa mendaftar. Kalau menggunakan komputer desktop, Anda bisa mendaftar di ipusnas.id. Nah, tentunya
kalian pasti sukanya pakai HP ya, sudah punya HP semua. Nah, Anda bisa download di Play Store. Nah, di sini cukup dalam waktu berapa detik ya Anda bisa menggunakan aplikasi iPusnas. Anda bisa membaca bermacam-macam buku yang kalian sukai. Oke, nah di sini jadilah pribadi yang kreatif dan inovatif. Telusuri dan temukan bacaan yang kamu inginkan, jalin pertemanan, dan saling berbagi buku yang kamu rekomendasikan. Itulah kalau kamu sudah mendaftar di Perpusnas Digital Library. Nah, tata tertib pengunjung perpustakaan di SMA Negeri 2 Purwokerto. Yang pertama, kalian wajib menjaga kebersihan, ketenangan, kerapian, dan ketertiban. Yang kedua, kalian wajib mengembalikan buku yang dipinjam tepat waktu. Yang ketiga, untuk penggunaan internet hanya diperuntukkan untuk yang berkaitan dengan pembelajaran saja. Yang keempat, makan dan minum atau membawa makanan dan minum tidak diperkenankan di ruang perpustakaan. Nah, inilah petugas-petugas layanan di perpustakaan SMA Negeri 2 Purwokerto. Dari sebelah kiri, ini yang melayani Anda nanti, Ibu Sujiah. Kemudian ada Ibu Watri Ambarsari yang tangan tas. Kemudian yang bawah itu Irwanto Adi yang sedang bicara. Kemudian yang kanan Arif Yulianto yang hitam, itu tidak ada gambarnya. Oke, demikian materi perpustakaan yang bisa kami sampaikan. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu, berdasarkan data dari PISA, PIRLS, dan World's Most Literate Nations, peringkat minat baca siswa Indonesia berada pada posisi rendah di antara negara-negara lain. Melihat fakta tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Salah satu poin penting dalam peraturan tersebut adalah mewajibkan sekolah menyelenggarakan program 15 menit membaca buku non-teks pelajaran sebelum hari pembelajaran dimulai. Diharapkan melalui kegiatan ini, siswa terbiasa membaca buku setiap hari dan terbentuk budaya baca di sekolah. Lalu, apa saja yang bisa dilakukan dalam program 15 menit membaca buku non-teks pelajaran sebelum hari pembelajaran dimulai? Pertama, membaca nyaring. Dalam metode ini, guru membacakan buku kepada siswa dengan suara nyaring. Siswa mendengarkan dan menyimak dengan seksama. Yang perlu diperhatikan, guru selalu menjaga interaksi dengan siswa. Bisa saja saat dan setelah pembacaan buku, guru dan siswa berdiskusi mengenai isi buku. Kedua, membaca mandiri. Ketika waktu 15 menit membaca tiba, siswa dipersilakan memilih dan membaca buku yang disukainya. Guru mendampingi kegiatan membaca ini dengan turut membaca buku pilihannya. Ketiga, membaca bersama. Guru membacakan buku kepada siswa, di mana keduanya memegang judul buku yang sama. Guru membaca dan siswa menyimak dengan seksama. Pada siswa dalam jumlah besar, guru dapat menggunakan buku besar atau big book. Keempat, membaca terpandu. Dalam metode ini, guru membuat kelompok membaca. Tiap kelompok terdiri dari 4-6 siswa. Guru memandu siswa membaca bacaan yang sama. Guru juga dapat meminta siswa membaca secara bergantian. Setelah kegiatan membaca bersama selesai, guru mengajak siswa mendiskusikan bahan bacaan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan membaca. Buku yang digunakan adalah buku bacaan selain buku pelajaran. Siswa diperkenankan untuk membawa buku dari rumah. Kegiatan membaca berfokus pada sikap peserta didik dan bersifat memotivasi mereka. Kegiatan berlangsung dalam kondisi yang menyenangkan. Guru menjadi teladan membaca bagi siswa, sehingga guru turut membaca saat siswa membaca.
hal-hal yang biasa didiskusikan setelah membaca. Topik atau tema cerita, tokoh cerita, alur cerita, pesan cerita, pengembangan cerita. Agar tercipta budaya membaca, lingkungan sekolah harus kondusif bagi kegiatan membaca siswa, yaitu mendekatkan mereka pada buku dimanapun berada. Sudut baca, lokasi berada di bagian belakang kelas, menyediakan buku-buku fiksi dan non-fiksi, dihiasi poster kampanye membaca, dapat diperkaya oleh buku yang dibawa siswa, dapat berupa bacaan koleksi perpustakaan yang dirotasi secara bergilir. Pojok literasi dapat dibuat di kebun, halaman, kantin, koridor, area tunggu orang tua, serta area lain yang nyaman dan mudah dijangkau siswa. Dibuat aman dan menyenangkan dengan meja, kursi, dan atap. Koleksi buku dapat disimpan di rak beroda agar dapat dipindah-pindah dengan leluasa. Yuk, sukseskan program 15 menit membaca buku non-teks pelajaran sebelum waktu belajar dimulai setiap hari. Semoga gerakan ini menjadi momentum bagi siswa Indonesia untuk membiasakan diri membaca dan menjadikan membaca sebagai kegiatan yang menyenangkan.